Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini bagaimana malaikat datang kepada kita mengakhiri hidup itu nanti dengan wan nasyitati nashta, lemah lembut seraya membaca salam. Aba aidui awa andaknya beriman dan istiqamah. Jadi kalau kita istiqamah, Pak, malaikat diturunkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisaran Taruih Kabinjai, rancak lapangan Kuala Namu, karena jadwal lai sesuai, malam kini kita lapehan rindu. Alhamdulillah. Lai sehat ya Bapak Ibu. Tapi nanti mati jo. Tidak ada kita yang tidak akan mati. Maka kajian malam ini persiapan untuk dibawa mati. Kenapa kita harus mati? Karena kita sudah hidup. Karena semuanya berpasangan hidup di dunia ini. Kalau tidak berpasangan, tidak jadi. Laki-laki pasangannya perempuan. Hujan pasangannya panas, sehat pasangannya sakit. Kalau ndak ada orang sakit, jua digaji dokter jo perawat. Ya kan? Nah, kalau kita pergi ke rumah sakit, ndak ada nampak orang nan sehat. Kalau kita pergi ke mall, ndak ada nampak orang nan miskin. Ya kan? Kalau pai kita ke musaji bantu salat orang sadonya. Begitulah hidup di dunia ini, selalu berpasangan. Susah berpasangan dengan bahagia. Iya kan? Semuanya berpasangan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, setelah kita meninggal tadi malam, pasangannya hidup. Dihidupkan kita kembali. Kita masuk ke Masjid Al-Munawwarah, yaitu masjid yang penuh dengan Al-Munawwarah. Apa artinya itu? Cahaya. Mudah-mudahan jamaahnya bercahaya hatinya semua. Disinari oleh Allah dengan hidayahnya. Diarahkan langkahnya menempuh jalan yang diredainya. Kembali kepadanya nanti dalam husnul khatimah. Kalau kita kembali kepada Allah itu pintunya satu. Tapi keadaannya dua. Apa maksudnya pintu satu? Nanti akan kita rasakan masing-masing. Roh itu dicabut dari ujung kaki ini. Naik ke atas. Kalau kita lihat Al-Quran, tiba roh itu di betis, diceritakan dalam Al-Quran bahwa betis kita ini bertaut. Menahan sakit. Cubalah ibu nanti mati. Iya kan? Naik ke lutut, terus ke atas. Keluar di ubun-ubun. Nah, itu satu pintunya, dua keadaannya. Dua keadaannya apa? Pertama, husnul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Malaikat yang datang itu juga namanya Israel. Tapi kedatangannya beda. Kalau dia datang nanti insya Allah ke jamaah Masjid Al-Munawwarah ini, kedatangannya wan nasyitati nashta. Itu harapan kita ya. Dia akan datang mencabut roh jamaah Masjid Al-Munawwarah ini dengan lemah lembut. Ya kan? Nah. Tapi kalau dia datang kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada Aidit, kepada Karmar, kepada Stalin, kepada
siapa lagi namanya? Hitler. Itu datangnya dengan wan nazi'ati gharqa. Malaikatnya itu juga, tapi dia datang dengan kasar. Datang dengan kasar, bagaimana cara kedatangannya? Saya yakin kalau kita tetap bertahan taat kepada Allah, maka kita didatangi dengan lemah lembut. Apa kata malaikat itu? Wa id tatawaffal malaikatut thayyibin. Jika engkau perhatikan orang baik-baik meninggal, malaikat datang kepadanya lantas berkata, yaquluna. Kenapa di sana yaquluna? Kenapa tidak qala? Jadi malaikat maut itu sendiri ditemani oleh teman-temannya malaikat yang lain, namanya malaikat rahmat. Kenapa tidak dijelaskan satu persatu nama teman malaikat maut itu? Dan 10 itu saya tidak hafal dia ada. Dia ada napanya piti 100 iko lagi, piti 50 iko. Iya kan? Kita yang telah tua ini Pak, kalau disuruh membaca nama Nabi yang 25 berurut, ada yang tak tekan nama. Iya kan? Begitu juga nama malaikat. Yang disuruh hafal oleh Allah itu hanya 10 malaikat. Iya kan? Tapi kata ulama, kalau malaikat itu mendatangi orang baik-baik akan meninggal, ditemani oleh malaikat rahmat. Maka bunyi ayatnya, yaquluna. Berkata para malaikat itu kepada orang yang akan meninggal. Apa katanya? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau, masuklah ke dalam surga karena amal-amal baik yang engkau kerjakan. Pertanyaannya, kalau malaikat datang memberi salam, dikabarkannya akan masuk surga, cemas orang yang akan mati itu atau gembira? Jadi apa perhatian saya nanti tetangga awak kuadonya dalam keadaan sakratul maut, ya kan? Kalau itu nyok karate dia malaikat, ya kan? Wan nazi'ati gharqat. Bagaimana mencari wan nasyitati nasta itu? Ya semenjak sekarang. Mungkin telah kita usahakan semenjak kita balik. Ya kan? Orang yang taat semenjak balik lah. Ada juga orang taat sudah sakit keras. Ada juga orang taat setelah berbini. Ada juga orang taat sesudah sawit berbuah. Ya kan? Yang taat semenjak kecil itu hanya Nabi. Malah Nabi itu masa mudanya diberi gelar Al-Amin. Jadi Nabi itu tidak pernah mencuri, tidak pernah berkhianat. Orang kafir Quraisy memberi beliau gelar Al-Amin. Ada tidak universitas di dunia ini setelah selesai orang menuntut ilmu di sana, ini sarjana bisa diberi gelar Al-Amin? Lihat. Nah, malah semakin tinggi sekolah seseorang, semakin lama imannya, semakin gadang korupsinya. Iya kan? Orang kalau sekolah tinggi, Pak, pindah beriman. Babayo dari orang Maliang tak sekolah. Kemudian di Teluk Kuantan tu sawit ku ada je cilok orang. Tapi orang mencilok tu pakai baju hitam, sarawak hitam, tu pakai sebo hitam. Namanya ninja sana. Iya kan? Tapi kalau orang Maliang sekolah, nan Maliang, itunya Maliang siang hari duduk di kursi, bajunya putih pakai dasi. Maliangnya siang hari namanya korupsi. Kalau tidak tobat-tobat orang ini, dia akan mengalami kematian wan nazi'ati gharqa. Didatangi oleh malaikat secara keras dan kejam. Malaikat itu tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Kalau amal kita tidak sesuai dengan aturan Allah. Walaupun kita ganteng. Ya kan? Bilal bin Rabah ganteng atau tidak? Walaupun kita tidak bertemu dengannya. Bilal bin Rabah yang azan di zaman Nabi. Ganteng tak? Tidak, Pak. Kulit hitam serupa kopiah Medan. Gigi senang putihnya. Kalau padam lampunya suruh galak di Nabi supaya nampaknya di mata kak.
Iya kan? Tapi dia dijamin masuk surga. Iya kan? Jadi Allah tidak akan melihat bantu awak, tapi dan dilihatnya ketakwaan awak. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya Allah itu semulia-mulia orang di sisinya adalah orang yang paling takwa. Orang paling takwa pasti meninggalnya husnul khatimah. Pasti datang malaikatnya membaca salam. Tapi kalau orang zalim su'ul khatimah didatangi oleh malaikat secara kasar, apa katanya? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau engkau lihat orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat memukul dengan tangannya. Lantas berkata, apa katanya? Akhriju anfusakum. Keluarkan rohmu. Dipaksa, Pak. Dielokare. Al-yawma tujzauna adzabal huni. Engkau dibalasi dengan azab yang hina hari ini. Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Karena engkau berani berkata perkataan yang tidak benar di sisi Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Engkau sombong dengan peraturan Allah. Cemas enggak orang tadi atau gembira? Enggak sekadar cameh do Pak, malu luang. Karena nyo karate dek malaikat dadonya jo punggungnya. Berasa kinya tu malaikat. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini bagaimana malaikat datang kepada kita mengakhiri hidup itu nanti dengan wan nasyitati nashta, lemah lembut seraya membaca salam. Aba idui awak andaknya beriman dan istiqamah. Kalau orang beriman, Pak, kita orang Islam ini, Pak, yang mengatakan beriman itu banyak. Yang istiqamah itu yang sedikit. Ada ayatnya? Ada. Surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia berpendirian teguh, istiqamah. Samo jo kayu gadang di tengah padang, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tebokekkan di badai alun ketauliang konon kok goyang angin lalu. Itu yang dikatakan istiqamah. Badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Bahasa Islamnya siddiq. Ya kan? Kalau bisa orang seperti itu imannya tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat-malaikat menjaganya. Bukan akan mati saja, Pak. Setiap hari ini kalau kita istiqamah beragama, malaikat menjaga kita. Pak, di Padang ada tempat-tempat rawan. Itu ada katanya sana begal yang merampas orang dan melukainya dan mengambil hartanya. Itu mereka pakai parang panjang. Itu mereka itu 12 orang, 15 orang. Ada namanya di Padang itu jalan DPR. Itu dia ia pacah tocok banjir, Pak. Ya kan? Kecil orang kambo, dahulu ambo gak mudo, Pak. Lebih hampir 10 tahun. Ambo jo motor sepai wirid dari rumah. Surau masjid yang saya datangi untuk wirid itu ada jaraknya dari rumah saya yang 30 km, Pak. Nah, ada namanya Tunggu Hitam. Tunggu Hitam itu sinan banyak kubu. Nah, ada namanya Dado. Untuk pergi wirid ke sana melalui jalan DPR. Jalan DPR itu katanya banyak begal. Buya, jalan lu jo ke sinan. Ya kan?
Satu-satunya jalan, ya kan, yang cepat untuk pergi ke masjid di sekitar itu melalui itu. Saya lalu juga ke sana, Pak. Kalau kajian sudah Isya ini kan sudah lama pulang itu. Iya kan? Tapi ketika motor saya hidupkan, setelah panas mesinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya masukkan gigi satu, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Masuk gigi dua, Bismillahi la yadurru ma'almi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masuk gigi tiga, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian sudah stabil jalannya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Langsung jalan, Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Terus jalan, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Allahumma inni a'udzubika min waqsa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjinakkan motor ini untuk saya. Suatu saat saya akan kembali kepadamu. Jadikanlah perjalanan saya ini perjalanan penuh ta'aruf dan taqwa ya Allah. Dan peliharalah saya dalam perjalanan ini agar sampai saya ke masjid tempat tujuan saya berdakwah. Ya Allah, Engkau sahabat dalam perjalanan dan Engkaulah yang bisa memelihara keluargaku, hartaku yang aku tinggalkan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan perjalanan. Allahumma inni as'aluka khairaha. Jadikanlah tempat yang aku tuju ini baik untuk saya. Wa khaira ahliha, baik penduduknya. Wa khaira ma fiha, baik apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah min syarriha, dari kejahatan yang ada di kampung ini. Wa min syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya. Wa min syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Begal tu ada mungkin Pak, tapi kutiku ambolah mendoa mode itu nyopaciin tangannya ya Allah. Tu nangka lalu tu Ustaz Ristawadi nyo kemenyampaian pengajian, wang tanang sesiko jangan ambil lu amplopnya ketek tu nyoja. Abe ko lalu orang korupsi, be ko ambunuh tibo siko je. Jadi orang nang kane-kane begal tu Pak, awak ndak beburuk sangko do Pak. Itu duit yang milik itu tidak beres. Ya kan? Sampai sekarang Pak, saya lalu ke sana, tidak ada begal untuk saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita istiqamah Pak, malaikat diturunkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah nyopaci itu Pak, hati orang jahit itu nyopaci di Allah. Ndak ada nyoba niat nak mampun. Awak nampak dia nyo. Pindah muanya. Nyopaciin ya Allah. Ya kan? Itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang terhormat. Maka untuk kita husnul khatimah, agar malaikat datang bersahabat, hiduplah kita istiqamah. Ya kan? Nah. Ambo serupa Pak Akbar Tanjung tu Pak, itu kan politik sebenarnya. Tu istiqamah orang berpartai tu Pak. Tatap Golkar sampai gini. Akbar Tanjung. Anak lain-lain enggak Pak nanya boy, Anwara, Lagarinda, macam-macamnya boy. Iko orang enggak istiqamah. Itu nanya pakai pantun Datuk lalu mengalih ube. Tagalicik kaulu, tagalompang kadodak, kalau lah sompi pe itu oleh pe-nya aja. Sama aja tupai politiknya, politik tupai di makarambian engkau buahnya kesinan. Tapi itu tidak baik, itu politik partai. Tapi kalau akidah jangan serupa itu. Ada orang nan akidahnya tu rusak Pak, ada. Dia hanya pangkai, dia bini baru.
Ini akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Coba bayangan orang salawat barabana hanya padia di gereja. Basalawat di gereja. Kalau ya Pak Jaliat. Ya kan? Atau hanya padia saja. Padahal ulama. Namanya tuh. Itu namanya ulama kalong. Di Riau kok kalong namanya? Kalalawa. Asamo tanya Pak. Di Baso di Kampung Ambo kalalawa jo. Malah jadi pantun. Kalalawa, kalalui, kapalo, gambu-gambu, kapulang, katebuki, rumah bini, ndak tentu. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Kalau kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diturunkan memelihara kita sampai kita meninggal. Kita meninggal, datang lagi dia dengan mengucapkan salam. Supaya dapat awak cuitu Pak. Dalam hidup kau bermainlah jo aturan Allah. Dulu Pak di Sumatera Barat orang juga terpengaruh dengan konsep Barat. Sampai-sampai orang Sumatera Barat itu berpendapat begini. Apa katanya? Orang sukses itu pertama otaknya cerdas, jenius. Yang kedua sekolahnya di sekolah favorit. Yang ketiga orang tuanya kaya. Anyo kaya, anyo pantun Minang. Sari kayo makan yo tape, makan yo anak punai tanah kok le kayo orang gae muka suik sampai kok bansai karam di tengah. Menurut pantun yo kenyataannya tidak. Pantun kok kan hiburan konya. Ya kan? Ada orang berpantun Pak rumput sarui panjang laba lapanek pandan maladuangkan. Oh bansai idui kayo laba melarek badan menangguang. Padotonya do boleh. Ya kan? Pantunnya bansai idui kayo laba aja bijenya. Lima kalau ada pek betul dan do boleh tadinya. Kundak kayonya. Tapi itulah pantun. Tapi syair-syair lagu walaupun itu juga pakai musik Pak. Dalam musik kini kan orang apa kok Pak? Terjadi ikhtilaf. Ada namanya musik kok haram. Iya kan? Tapi kalau Bang Haji Romai Rama itu lagunya banyak mengandung pelajaran. Iya kan? Untuk mengingatkan kita agar selalu hormat kepada orang tua. Ada enggak lagu beliau mengarah ke sana? Ada. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa dapat mulai. Sampai sini. Alai gak rancak tu. Aku rawak mengarang lagu Kuta Merendo. Ya Allah, ya Tuhan. Awak sedang mengandung lagu Kuta Merendo. Tidak selesai anak nanti. Ibu-ibu muda anak saya ya. Kalian kalau berumur 49 ke bawah itu anak saya. Kalau kalian hamil, baca-bacalah Al-Quran. Jangan malah guna. Sebab yang berfungsi pertama setelah roh ditiupkan ke dalam tubuh janin yang ada di dalam rahim. Ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a. Yang berfungsi dulu pendengaran. Jadi anak melalui plasenta bisa makan dari ibunya. Anak melalui plasenta bisa nyusu dari ibunya. Anak melalui plasenta bisa mendengar pendengarannya. Maka apa yang dibaca oleh ibu dan ayahnya ketika hamil itu akan bisa didengar oleh anak di dalam rahim. Maka banyaklah kalimat-kalimat thayyibah dibaca ketika kita hamil. Ambo orang nang hamil tu ndak ada yang boleh Pak. Ko adona ndak mungkin lah. Sedangnya meninggal setelah umur 65. Kalau hidup kini itulah 68. Tak mungkin hamil lah tu. Kau email je boh cucu lah. Ya kan? Tapi kau ditukar je umur 45, mungkin dia bisa hamil.
Tapi ada lo kelamahannya kalau orang lah umur 70-an kau berbini muda. Inyo alu lai anaknya dek mengandung le ambo mati. Ya kan? Orang umur 70-an kau ndak lama kau dole bu. Nabi 63 umurnya. Ambo lah menjalan 72. Lah 9 tahun dari Nabi. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada suami umur 72 matinya aja menangis je pedi azal lain. Orang lah patut meninggal je tu. Kita doa selai. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa saja lagi. Walaupun kita meratap, menangis, kering air mata merah yang putihnya, yang mati itu tidak akan hidup kembali. Karena ajalnya telah sampai. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang angok babalik kenan punya. Yang punya angok siapa? Allah. Makanya orang hilang angok, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hilang istri apa nyolarian dek kawan baca inna lillah, jangan dicari je. Tukar selai. Awak laki-laki kau tak baidah nama pak. Lari istri sejam lalu je orang. Sudah tu diganti langsung. Kita tak pakai dah laki-laki kan. Tapi kalau kematian bini Pak Ustaz, kalau menurut idah kan tak doa laki-laki baidah. Mati istri awak jam 7. Lah boleh awak bini jam 7:05? Boleh saya. Cuma tak batarati. Alun tak kubur bini lah bini lah. Nah, saindak-indaknya kok ka bini balik pak kau nak mudo le gua. Pi apa kalau lah sagai ambo rancak ndak babini saya mesti bini lai. Membuat baban awak saya lai. Ambo serupa kini kau tak ada ngecek-ngecek kamar dah pak. Kau ada je isteri gua ebo je kamar. Kau bini udah ada ni baru tiok santan apa yang ngaji jenan. Ya kan? Atu sabar saya ndak babini lai. Sabar saya. Sabar orang gaik kau lah layu sadonya pak. Sana nak do daripada nak kau lah layu sana nak do lah. Aku no bini lah. Lagi terang ada pak tu. Zikir saya lah gaik kau lah. Kalau ada rumah tingkit 3 ambo yakin tak katalok naik katel tu. Lutui lala ajwa serumah tu lah game pitihnya ke masjid Munawarah kau. Bali serumah ketek cik nantak bertingkik. Ya kan? Atau bali sapu panjang je, awak menyapu sarang duduk saya. Anasi pasan saya juga rep. Mengapa mendaki janjang awak lutui lala juga. Orang membuat rumah bertingkik ko ndak nyupikian dah pak, bahasanya kagaik. Tunggu nafsunya membuat rumah bertingkik. Bapak-bapak kalau lah gaik pak, macam sakit tulang kok. Tak ketaluk nak ki kateh le tu. Aku taluk na tiba de teh. Aba manuang enggak setengah jam loh. Tapi kalau mudo tu nyoba lari-lari sama. Tapi kalau nan mudo kematian bini jangan ndak babini mubazir duit awak. Nyo pengguna je de orang le kuek sadonya baru atau ndak babini. Dan mubazir na hidup anak bujang lah umur 40 halunya berbini. Tu mubazir hidup. Kalau saya simpulkan pak, peraturan Allah tu sama jo kapalo. Nafsu awak sama jo kopiah. Kalau kapalo kau ndak sesuai kopiah kau dah awak kopiah nang ke ditukar atau kapalo nang ke ditarah. Aku pihak tukar. Jadi kalau bertabrakan peraturan Allah tu je nafsu awak, nak peraturan Allah nan salah dah. Nan salah nafsu itu yang harus disesuaikan dengan peraturan Allah. Baru selamat awak. Kalau kepala ditarah lagi selamat awak.
Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bukan sampai di sini saja. Saya di mana-mana ngaji, Pak, saya doakan, ya Allah, seluruh jamaah yang antusias mendengarkan pengajian saya ini, pertemukan kami nanti di surga, ya Allah. Itu doa ambo. Itu doa ambo yang kedua, boleh tahu ibu? Ya Allah, bini ambo di Sarugonan Sari, selah, ya Allah. Bamangko Ustaz minta kalah ibu nalah mati itu istri di Sarugo balik. Kau menurut mata ambo, kau Pak, ambo tak minta persetujuan apa doh. Ketika ambo nikahi istri ambo tu dulu, tak ada orang serancak itu rasanya di ambo. Kau menurut ambo? Iya kan? Bibinya tipi Hasam Sauleh, hidungnya coda suntongga, daguanya labah tagan tuang, pipi jiruih pauh di layang, rambut garitiang tangguang galak bapiciang. Kalau nyo minum air putih, aku nampak main lia di luar aku. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi ketika nyo mati itu bapak-bapak lagak lebih. Sebab lagak? Celia lah nangai-ngai, kau tak lah lebih. Lawan tuak taruhan bau muka tu. Payah tu membadainya tinggal di bandar Kerinyuk ni sesuatu tak lain. Ya kan? Itu kita. Tapi di surga nanti kita akan muda kembali. Ibu-ibu wajah 19 tahun, kulit putih barasih, tinggi sampai 5 meter. Bapak-bapak ambo tinggi awak 60 eto sama je Nabi Adam, kulit putih rancak, rambut garitiang, wajah umur 25 tahun. Ya kan? Jangan nalah lele kini gua, tu gagah balik nanti. Ya kan? Nalah gigi, nalah gigi palsu nyetuka di Allah jana rancak balik. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan negari kita aman. Tak ada terjadi kekacauan-kekacauan. Kita doakan negeri kita ini aman. Kalau aman, Pak, awak aman lo bau sawo. Walaupun sakit tapi Pak, pin negari aman. Ya kan? Kita aman pula berusaha. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ada yang salah, Pak, itu dari ambo kesalahan itu sadonya. Ibu-ibu jawab Pak nak salah. Ya kan? Cuma ambo calik dia ambo gak duduk di atas, ada je nak lalok mendengar kajian. Ya. Tapi ndak baat tu, dua orang lalok tu dia ndak ada aktivitas. Nya mendengar tu, kami asal sebetul tu. Cuma jalan buruk. Ustaz ko dari Solo ke Taluk Kuantan. Dari Taluk Kuantan tu sampai ke Lipek Kain, itu berlubang-lubang jalan. Padahal PAD tinggi di Riau. Ya Pak. Tadi masalahnya kan masalah PIPT itu. Iya kan? Asaki pinggang ambo katanya. Atu tibu ambo berkunjung ke masjid Modeko. Tu awak lalok lebih terhati. Ya kan? Sejauh tu Ustaz datang. Apa lupuk mata saya dia ada engke. Tapi lambo maafkan. Bapantul lambo cik ni. Di mana letak jalan kagugut, dakek pasar padang luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya janiah. Di mana ko ibu-ibu pintu ke masuk, sinan lolah ke keluar. Lambo lapeh jo hati nan suci je muka nan janiah. Pulang lalai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.